Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majlis Ta'lim Al-Arba yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, Bu Tini sehat? Alhamdulillah ya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Ibu-ibu sengaja saya suruh bawa air. Ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Rabu kita dapat hadir kembali ya, bersama-sama kumpul ya, berkumpul dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka silaturahmi, dan dalam rangka menjalankan perintah Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini, rutinitas kita setiap hari Rabu belajar membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa kita semua, mengabulkan hajat kita, mengabulkan maksud dan tujuan kita ya. Insyaallah mudah-mudahan hajat dan keinginan serta maksud kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat iman kita, sehat Islam kita, dan insyaallah mudah-mudahan dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, agar supaya kita semua yang mendapat yang diinginkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu ganjarannya ada surga ya. Orang bertakwa adalah orang yang sabar. Orang yang bertakwa adalah orang yang taat. Orang yang bertakwa adalah orang yang orang yang takut ya kepada Allah ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keuntungan dunia akhirat. Sholawat teriring salam, mari kita sampaikan sholawat kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhirah. Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik, mari kita langsung saja ya belajar membaca Al-Quran dan mengartikannya. Untuk hari ini akan kita baca bersama-sama, yaitu ayat 21, ayat 22, ayat 23, ayat 24 dan ayat 25. Suratnya masih surat Yusuf. Juznya masih juz yang ke-12 ya. Nah, minggu lalu telah kita baca dan kita artikan sama-sama ya, bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, akhirnya diselamatkan
oleh orang-orang musafir yang sedang beristirahat. Ya. Nah, kemudian orang musafir tersebut membawa Nabi Yusuf alaihissalam yaitu ke Mesir. Nah, maka dari itu lanjutan daripada ayat ini adalah masih menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang Mesir yang membelinya berkata. Jadi Nabi Yusuf dijual Ibu ya, dengan harga yang murah. Ada yang bilang 2 dirham, ada yang bilang 3 dirham, berapa? 20 dirham ya. Ada yang bilang 30 dirham ya. Ada yang bilang 40 dirham ya. Nabi Yusuf dijual. Nah, setelah nyampe di Mesir, ada orang Mesir yang membelinya. Wa qala alladziz tarahu min Misra. Tuh. Wa qala alladziz ya, pakai sin besar. Wa qala alladziz tarahu min Misra. Ya, dan orang Mesir yang membelinya ya berkata li'imra'atihi akrimi maswahu ya, maswahu bukan maswahu tapi mas ya, sin esa ya, maswahu li'imra'atihi akrimi maswahu asa ayyang fa'ana ay, jangan an, bacanya ay, yang fa'ana au nattakhidahu walada. Tuh ya. Jadi berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Di orang Mesir yang membelinya ya menyampaikan kepada istrinya ya, tolong ya dirawat anak ini baik-baik. Beri layanan ya, layanan yang baik ya. Terus kasih yang bermanfaat ya, atau kita angkat baik jadi anak tuh ya. Orang Mesir ini siapa Bu? Orang Mesirnya ini adalah penguasa, pemimpin. Kalau kata kita sama presiden dah ya. Jadi presiden yang beli. Nabi Yusuf alaihissalam dibeli presiden tuh ya. Nah, setelah dibeli kemudian diserahkan kepada istrinya. Kemudian kepada istrinya berbicaranya, beri layanan yang baik ya. Nah, sudah tahu kita angkat jadi anak tuh. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard ya. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard, dan demikianlah pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Jadi Allah memberikan kedudukan yang baik ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu di muka bumi Mesir. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits ya, dan agar kami ajarkan kepadanya tabir Allah juga mengajarkan tentang tabir mimpi ya. Jadi kalau dulu ya, kalau ada yang ngimpi nanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Bu pernah ngimpi ya?" Ngimpi misalnya kayak kemarin tuh ya, Pak Sofia ngimpi apa Pak Sofia? Dia lupa kemarin, dia kan nanya ya. Ngimpi
ya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ya diberikan kemampuan, keistimewaan diajarkan oleh Allah mengenai tabir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya Bu ya. Jadi semuanya adalah kekuasaan Allah ya. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, kemudian ya diangkat, ya ditemukan oleh para musafir. Kemudian orang musafir tersebut membawa Nabi Yusuf ke Mesir. Nabi Yusuf di Mesir dijual dengan harga yang murah, ya. Akhirnya, ya, Nabi Yusuf dipertemukan oleh seorang penguasa Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf diambil oleh penguasa tersebut, ya, dan diserahkan kepada istrinya. Kemudian istrinya diberikan amanah oleh penguasa tersebut, tolong dirawat, dijaga dengan sebaik-baiknya, siapa tahu diangkat jadi anaknya. Akhirnya, ya, karena mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan dari Allah, yaitu, ya, mendapatkan suatu keistimewaan untuk, ya, mengajarkan kepadanya tentang tabir mimpi. Itulah Allah berkuasa. Maka kita jangan ragu-ragu, Bu. Jangan ragu-ragu. Tadi Ibu baca rotib tuh. Judul apa namanya tadi rotibnya? Ya amanal khaifin. Bukan ya? Hah? Apa tadi? Amanna billah wal yaumil akhir tubna batinan. Apa artinya? Amanna billah, beriman kepada wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tubna ilallah, bertaubatlah kepada Allah, batinan wa zahiran, ya, dengan rahasia maupun yang terangan. Tuh, ya. Jadi kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang beriman kepada Allah pasti percaya kepada hari akhir, ya, kehidupan akhirat, ya. Karena mengapa? Pahala adanya nanti ketahuannya di akhirat. Dosa ketahuannya di akhirat. Sekarang kita kagak ngelihat pahala. Ini berbuat begini kelihatan nggak pahalanya? Bentuknya tahu kagak? Kagak ada yang tahu. Tuh, ya, berbuat jahat. Nah, tahu nggak dosanya? Kagak tahu. Karena di sana adanya, ya, tempatnya di sana. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya di sana tempatnya. Maka amanah billah, beriman kepada Allah. Orang beriman kepada Allah percaya juga wabil yaumil akhir, ya, percaya kepada hari akhirat. Maka diperintahkan tubna ilallah, taubatlah kepada Allah, batinan wa zahiran. Tuh, Ibu, ya. Tuh tadi kita baca tuh di dalam rotib, ya, rotibul adat. Nah, ibu-ibu suruh bawa air tuh. Bawa air. Kira-kira bagaimana tuh airnya, keisi kagak? Hah? Ada enggak kemanfaatannya? Pasti ada. Coba diminum dah. Ya, Allah menentukan kekuasaannya. Ini kalau misalnya kita dalam kondisi sakit, air di depan kita bacakan doa, kita minum, sehat. Kekuasaan siapa? Iya, kekuasaan Allah, bukan kekuasaan air. Air ini hanya syariat doang, ya. Nah, makanya orang yang beriman kepada Allah berdoa harus dengan pelaksana. Nah, berdoa harus dengan usaha. Doa baik lagi sakit, berobatnya kagak.
namanya tidak beriman. Ya, sakit berobat. Ya, sakit berobat itu namanya beriman kepada Allah. Ya, sakit kagak berobat, kagak percaya. Ya, kagak percaya mau obat, ya percaya pada Allah. Diem baik, namanya nggak ada usaha. Nah, maka doa itu harus dengan usaha. Tuh. Baca ratib ada air itu masuk usaha. Airnya ini sebagai usaha. Tuh. Nah, sembuhnya atau tidaknya bukan dari airnya, tapi dari mananya? Allah yang maha kuasa. Tapi kalau Allah tentukan, ya, diberikan kemujizatan buat air tersebut, kita minum sehat. Ya, lagi jalan sempoyongan, bikin air, bacain doa, pas minum air, jalannya jadi seger. Jadi bukan karena airnya, tapi kekuasaan Allahnya yang menentu. Nah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam diangkat ya, diangkat ya oleh penguasa Mesir, masya Allah. Kalau sekarang mah presiden dah ya. Nah, sekarang kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu nih masa depan kita semuanya bagaimana ya. Boijo apa nanti dapat suami lagi, suaminya bupati atau menteri, nggak ada yang tahu. Atau lurah atau camat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kalau Allah menunjukkan, membuka hati, gubernur. Nah, kalau gubernurnya dibukakan hatinya oleh Allah, ya, iya sekonyong-konyong Poijo lagi nyebrang di mobil menteri atau gubernur, lihat Poijo, Allah gerakan hatinya. Allah gerakan hatinya, kita nggak ada yang tahu. Iya, dia turun dari mobil, diseberangin di mana rumahnya, kita nggak ada yang tahu Bu itu. Nah itu Bu, namanya kekuasaan Allah tuh, seperti Nabi Yusuf ya, tuh namanya kekuasaan di Allah yang menentukan semuanya ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tuh Bu, di ayat yang terakhir nih ya, tetapi kebanyakan manusia ya tidak mengetahui. Jadi manusia nggak ada yang tahu Bu, hanya Allah yang tahu. Ya, kita nggak tahu bagaimana masa depannya kita ya itu. Nah, makanya itu Bu ya, masalah seperti itu. Terus ayat 22, walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil musinin. Dan tatkala ia cukup dewasa, tatkala Yusuf sudah mencapai dewasa, ya Allah kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Ya Allah berikan hikmah dan ilmu, ya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat orang yang berbuat baik, balasannya diberikan oleh Allah. Makanya buat baik itu jangan segan. Kalau ada yang minta bantuan buru-buru datang. Bagi apaan? Baik. Ya, buat jadi orang bukan bagi duit. Berbuat baik. Iya. Namanya berbuat baik kan apa aja? Bukan duit doangan. Iya, pakai tenaga. Ya, berbuat baik. Maka berbuat baik itu ada balasannya. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf alaihissalam ya diberikan oleh Allah ketika usianya sudah cukup dewasa. Diberikan apa? Diberikan ilmu hikmah dan ilmu ya. Nah, dewasanya umurnya ya banyak sekali pendapat yang mengatakan, ada yang bilang umur Nabi Yusuf 25 tahun, ada yang bilang 30 tahun, ada yang bilang 35 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Pokoknya cukup dewasa dah udah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam cukup dewasanya, Allah memberikan kepadanya yaitu hikmah dan
dan ilmu. Tuh Bu ya. Memang cukup sabar Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian ayat 23 warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Dan wanita Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, hai talaka, marilah ke sini. Hai talak, marilah ke sini. Jadi wanita Zulaiha ini adalah istrinya penguasa yang disuruh merawat Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Setelah Nabi Yusuf dewasa, waduh ya Bu ya, Nabi Yusuf adalah nabi yang ganteng, yang tampan, yang gagah. Ya, setelah dirawat, ya wanita tersebut terpengaruh dengan ketampanan, akhirnya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, menggoda ya. Dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam, hai talaka, marilah ke sini. Ya, pintu ditutupin Iya, pintu ditutup semua rapat-rapat. Nabi Yusuf dipanggil suruh masuk ke kamar. Ini perempuan yang manggil laki, Bu. Bukannya laki manggil perempuan. Berarti ada ya perempuan manggil laki. Tuh, Bu. Nih. Ya. Jadi penguasa ya, istrinya tergoda setelah Nabi Yusuf alaihissalam cukup dewasa ya. Tuh. Qala ma'adzallah. Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Tuh Bu ya. Jadi Nabi Yusuf itu berlindung kepada Allah karena digoda oleh istrinya sang penguasa tersebut. Nabi Yusuf berkata, saya dia telah telah diperlakukan di keluarga ini dengan keadaan perlakuan yang baik ya. Jangan kau memperlakukanku seperti itu. Itu kata Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Yusuf itu menolak ajakan daripada wanita tersebut yang bernama, wanita itu adalah Zulaiha. Tuh Bu ya. Setelah dewasa Nabi Yusuf tampan, gagah ya Bu ya. Nah, tergodalah istri daripada penguasa tersebut, yaitu yang bernama Siti Zulaiha. Kemudian ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Sesungguhnya wanita itu bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Ya, bermaksud melakukan perbuatan zina dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud serupa dengan wanita itu. Nah, jadi ada maksud juga Bu. Yusuf tergoda. Ya, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Bu, tuh. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan itu adalah ya perlindungan Allah. Ya, ibu berbuat jahat, dilindungi oleh Allah. Senang gak Bu? Senang. Tuh. Maka nggak ada orang yang mau jadi maling, ada nggak Bu? Kagak ada orang yang mau jadi maling. Kagak ada orang yang mau jadi perampok. Nggak ada yang mau. Iya.
Karena apa? Kesempatan. Tuh, akhirnya dia bermaling, akhirnya dia berampok tuh. Jadi nggak ada pada dasarnya manusia itu pengen jadi maling, nggak ada. Ya di hatinya itu nggak ada orang pengen jadi perampok karena ada kesempatan. Nah kalau Nabi Yusuf alaihissalam tidak dapat perlindungan dari Allah, maka Nabi Yusuf itu ya akan tergoda dengan ajakan wanita tersebut yaitu Zulaiha. Maka tadi tuh di kreatif juga dibacain Bu tuh. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Ibu mau keluar, menyeberang, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu bikalimatillah. Dilindungi oleh Allah. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung, nah dapat perlindungan. Nah begitu COVID sekarang ini, baca tuh tadi tuh yang ibu baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas. Nah, Bismillahilladzi dengan nama Allah yang layadurru tidak ada darurat ya. Bismillahirrahmanirrahim layadurru ma'asmihi syai'un. Oh, di Allah yang menjaga ma'asmihi syai'un segala sesuatunya. Fil ardi yang ada di bumi. Sekarang bumi ini lagi kena virus COVID. Minta kepada Allah. Ya sesuatu yang dapat dilindungi di bumi ini. Wala fis samai wa huwa samiul alim. Begitu juga yang ada di langit. Wa huwa samiul alim. Hanya Allah lah yang Maha mengetahuinya. Nah, sebelum baca itu baca dulu Bu. Ya Syafi, ya Kafi, ya Ma'ani. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Sekarang banyak-banyak baca doa itu. Mau makan, baca doa itu dulu. Baru baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, sebelum baca itu baca dulu ya Syafi, ya Kafi, ya Ma'ani. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Tuh doanya Bu. Ya. Hah? Malah apa Bu lapar ya? Oh. Ya. Tuh, mau tidur. Oh, mau apa aja. Sekarang baca itu Bu, biar dapat perlindungan Covid. Ya, Covid ini sedang marak ya, tiap hari orang meninggal bolak-balik baik. Mobil ambulan gak ada habis-habisnya. Butini tuh, ya bolak-balik baik katanya mau membulan. Iya, warawiri itu mobil ya jalan tol mah. Iya, tuh ya. Nah baca itu. Ya Syafi, ya Kafi, ya Ma'ani. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Kalau habis sholat, habis istighfar bacanya. Karena habis sholat tuh ya istighfar Bu ya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Nah baca terusin itu. Berapa kali? 7 kali. Ya 7 kali. Insya Allah. Iya boleh. Baca. Baca doa baca 3 kali. Nah itu Bu ya. Nah ini suatu cara yang diberikan oleh Allah sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Yusuf pun bermaksud serupa dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, dari Tuhan. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekeji. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang
Jadi Nabi Yusuf itu adalah orang yang terpilih. Ya Bu ya. Nah ayat terakhir ayat 25. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin aw wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ibu ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa ayyusjana au adzabun alim. Itu ayat 25 yang artinya dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapatkan suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Tuh Bu ya, balasannya begitu Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal yang ngajak siapa Bu? Istrinya. Pas ke Pabagan. Tahu Pabagan Bu? Pabagan ya Bu ya. Pintunya dibuka ada suaminya ya, akhirnya istrinya berbohong tuh Yusuf duluan ya, yang mau berbuat begitu sama saya. Udah balas aja si Yusuf dengan penjara hukum, padahal yang salah siapa Bu? Iya, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya mendapat ujian cobaan lagi dari Allah, dihukum padahal yang salah adalah istrinya. Tuh Bu ya. Nah inilah Bu kisah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang menjalankan kehidupannya dengan kesabaran, sudah mendapatkan kenikmatan pun masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup ya. Hidup itu tidak lepas dari ujian dan cobaan. Hidup itu kudu capek. Kalau nggak mau capek nanti disono di akhirat ya. Nah kematian adalah istirahat. Lalu kalau pengen kematian itu istirahat yang enak ya di sini capeknya ya Bu ya. Di sini capeknya, capek ngapain ya? Capek di sini mah Bu ya. Mau masuk surga kudu ibadah, sholatnya kudu bener ya. Tuh mau makan kudu kerja. Nah, kalau misalnya nggak kerja kagak iya. Ya, mau mateng makanan masak loh. Kan begitu capek di sini mah. Capek. Maka yang kita cari di sini adalah kehidupan akhirat. Capeknya di dunia, balasannya di akhirat. Nanti istirahatnya di kuburan ya. Jangan sampai di sininya kita ya main-main, di kuburannya kita yang capek, nanti di sono dikoyak-koyak baik ya. Boro-boro bisa istirahat. Kalau orang misalnya tidur Bu, lagi tidur, ngantuk, mata dikoyak-koyak, bagaimana perasaannya Bu? Kesel kagak? Apalagi nanti di sono di kuburan. Pengen kita mau istirahat di sono, ya, nggak taunya nggak dapat istirahat. Dikoyak-koyak baik, ya. Percaya Bu dengan azab kubur? Percaya. Nah kalau percaya capeknya di sini. Alhamdulillah. Butini udah tua, ya Poros sudah tua, tetap mau ngaji, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, ya. Yang muda mah susah banget disuruh ngaji, Bu. Masya Allah, yang muda susah banget disuruh ngaji. Ya, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua perlindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Udah baca Bu bareng-bareng, saya dengerin. Iya, baca yang tadi, ayat tadi, ayo. Ayo. A'udzu billahi